melihat data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai sebesar 80. Baik, peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai kepada peserta dipersilakan untuk presentasi selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih pada Dewan Kunci. Izin maju ke depan. Buah nangka, buah kedondong. Sebelum proses dimulai, kita tolong dulu dong. Pilihin profil yang mana mau dipakai. Mana? Kiri. Oke, Mamoy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bintang Andara Henry, mahasiswa dengan NIM 2121475199. Berdirinya Bintang di sini untuk menjelaskan prestasi yang berjudul Transformasi Elektronik Word of Mouth. Berdirinya Bintang di sini untuk menjelaskan prestasi yang berjudul Transformasi Elektronik Word of Mouth untuk meningkatkan citra perguruan tinggi dan desain brand yang mendukung SDGs. Berita ini akan diliput selama 19 episode dan 15 menit. Pepatah mengatakan tidak ada asal apabila tidak ada arti. Begitupun juga dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat dipenuhi oleh MIR 5.0 Universitas Raharja yang di dalamnya terdapat Isbot Raharja. Dan cuma itu, penelitian ini pun akan dipenuhi oleh Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa mahasiswa dapat memilih antara publikasi, proyek, ataupun publikasi ilmiah. And the last but not the least, penelitian ini pun mendukung SDGs nomor 4 tentang pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sebelum masuk penjelasan serius, yuk kenalan dulu sama Bintang. Selama 2 tahun masa BKM, Bintang tuh ngapain aja sih? Alhamdulillah sama 2 tahun masa BKM, Bintang telah mendapatkan 5 tridharma dan 84 special contribution. Dan yang masih hangat-hangatnya lagi nih, Bintang baru mendapatkan juara 1 dalam kategori 3 Raharja Karir. Mulai dari 2023 hingga sudah 40 titel setelah Bintang lalui. Setiap foto tersebut berikut memberi penampilan sendiri oleh Bintang dan Bintang telah bangga telah melaluinya. Ada pun juga challenge yang telah Bintang lalui dalam video ini. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama yaitu ada Instagram yang telah mencapai 80 juta pengguna di Indonesia. Yang berarti hampir sepertiga penduduknya menggunakan Instagram. Yang kedua adalah pengguna TikTok yang telah mencapai 100 juta di Indonesia. Hal ini membagi strategi sendiri bagi TikTok untuk berkembang di Indonesia. Dan yang ketiga adalah membuat konten yang relevan dan menarik. Orang-orang yang informasinya cepat dan tepat tanpa basa-basi. Ketertarikan Bintang pada bidang kreatif membuat Bintang ini belajar lebih dalam tentang Adobe Photoshop. Nah, apa sih harus Photoshop? Yang pertama dikarenakan optimalisasinya untuk media sosial, dan yang kedua fleksibilitas tanpa batas. Dia memungkinkan penggunanya untuk berkreasi kreatif mungkin. Dan yang ketiga yaitu integrasi dengan software lain yang membuat alur kerja Photoshop jadi lebih mudah. Seperti contohnya pada foto Prof.R. berikut. Dengan tersentuhan oleh desain, gantengannya jadi makin maksimal. Dan juga oleh bantuan dari Canva, sebuah desain tadinya hanya sekedar gambar dapat bergerak oleh Canva. Selama masuk tahun Bintang memegang Instagram Universitas saja, followersnya telah mencapai 4.000 followers. Dan yang lebih spesial lagi, Bintang telah mendapatkan 1,5 juta tayangan.
Dan yang lebih spesial lagi, ini pun semua organik loh, tanpa iklan sama sekali. Adapun juga 3 milestones yang telah bintang pilih. Yang pertama, Learning Factory One Day Business #3 yang telah mencapai 10 yang watch time. Dan yang kedua, konten cluster utama yang telah mencapai 275 likes. Dan yang ketiga, dipegang oleh konten 20 tahun hidup yang telah mencapai 53.000 views. Dan kalau satu lagi, kita nggak pakai sih, yaitu TikTok. Nggak cuma sekedar megang Instagram, kita pun megang TikTok UR loh, yang sekarang telah mencapai 500 followers. Penontonnya pada follow belum? Gak cuma handal di bidang kreatif, kita pun handal di bidang publikasi. Hal ini terbukti karena kami telah mempunyai 3 publikasi yang terindeksasi Scopus. Paper pertama terpublish di ICIC 2023 dan paper kedua dan ketiga dipegang oleh ICCIT 2024. Ada pun juga CPL yang telah bintang raih, yaitu 3 CPL dalam 10 program studi teknik informatika dan 3 CPL lagi dalam CPL skripsi. Dia penanganan sama saya telah mengimplementasikan dalam buku Against All Odds yang sekarang telah tersubmit ISBN. Sekian sudah dibintang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi pertama udah kita lalui. Berikutnya sesi tanya jawab antara peserta dan penguji. Sudah siap? Siap. Oke. Yang sederhana aja kita coba ceritakan pengaruh elektronik awam ini terhadap citra perguruan tinggi di era digital ini apa pengaruhnya? Kalau menurut Bintang sebenarnya itu untuk meningkatkan peminat ini sih Pak, untuk minatnya kalangan-kalangan muda, dikarenakan kalau misalnya dilihat dari Instagramnya pun sekarang kita tuh kalau umur kalangan 19 sampai 24 tahun, sehingga kalau misalnya kita buat konten buat lebih menarik, jadi gampang dimengerti oleh subjeknya, seperti misalnya konten di sini Pak. Daripada kita sekedar cuma ngasih kayak pengumuman libur, kenapa kita nggak mas jadi lebih menarik dan poin aja, gitu sih Pak. Faktor apa aja yang bisa mempengaruhi membentuk citra positif khususnya untuk perguruan tinggi raja? Kalau menurut Bintang sih, Bintang lebih sukanya buat bikinnya ini lebih ke yang itu sih Pak, lebih ke edukasional namun juga dapat memberikan entertainment juga. Jadi kayak semua pengumuman pun ataupun konten nggak perlu sekedar kayak aku sekedar promosi. Jadi selain kita di informasi, kenapa nggak kita juga entertainment juga? Misalnya ini. Ada contohnya ya? Iya. Kayak kalau misalnya kita nyuruh kasih pengumuman masuk. Ini Pak. Ini konten yang baru bulan kemarin juga sih diupload ya. Ada lagi? Lagi yang ini sih sebenarnya ini konten promosi untuk kuliah fleksibel online. Oke, kira-kira tantangannya apa aja di Bintang supaya lebih optimal dalam informasi digital ini? Jadi tantangannya apa? Tantangannya yang pernah dialami oleh Bintang selama ini. kalau tantangan dalam memberikan informasi sih sebenarnya cuma kayaknya lebih ke itu sih Pak, ke waktunya. Karena kalau misalnya kita baru daftar
lebih. Untuk bisa sharing ke masyarakat luas gitu ya. Oke, selanjutnya bisa siapa? Bu Desi dulu. Halo Bintang. Halo Bu. Sehat Bintang? Alhamdulillah sehat. Bintang tadi judulnya apa Bintang? Transformasi elektronik atau automat untuk meningkatkan citra perguruan tinggi dan desain brand yang mendukung SDGs. Untuk mendukung apa? Untuk mendukung citra perguruan tinggi dan desain brand yang mendukung SDGs. Oke. Bintang waktu KKP sama judulnya? Beda. Oh, beda ya? Kemarin tentang aspek tapi kalau skripsi ini. Oh, berarti beda ini ya, apa namanya? Nggak ada ini benar-benar beda banget ya? Benar beda. Oh, berarti ini judul baru. Bintang bikin apa Bintang? Megang ini konten Raharja. Oh, yang di IG ya? Iya betul. Kalau yang di TikTok Bintang juga bukan? Sama Bintang juga. Oh, Bintang juga. Iya. Oke. Berarti Bintang bikin megang IG kampus ya? Udah Iya. berapa tahun atau berapa semester? Semester sih udah 3 semester, jadi baru dimulai kemarin tahun Februari 2024. Dimulai dari Februari 2024. Iya. Berarti udah setahun lebih ya? Iya, jadi masih nol dari yang profesional sampai sekarang dalam 2000 itu semua Bintang. Itu Bintang kalau di IG kan ada foto, video seperti itu ya? Iya betul. Itu Bintang yang edit dari nol, terus Bintang sampai dengan posting, itu Bintang? Iya, dari upload, caption juga Bintang juga. Oh, Sebenarnya juga. semuanya Bintang. Terus Bintang gimana cara mendapatkan ide-idenya? Kalau buat ide sih Bintang punya pakai Pinterest, jadi biar nggak lama-lamain juga. Kalau misalnya Bintang kan suka banget scrolling Pinterest ya. Kalau misalnya lihat desain dari kampus lain yang bagus ya kita save dulu aja sebagai referensi ke depannya biar nggak lama-lama lagi dari referensi ke depannya. Begitu, jadi ini juga ya apa? Lihat-lihat dari Instagram yang lagi kekinian. Iya, kalau Terus misalnya apa namanya? Dimodifikasi kayak gitu ya? iya betul. Oke. Terus kalau misalnya kan kalau misalnya di IG itu kan kayak ada info-info kayak misalnya pembekalan, sidang, kayak gitu-gitu itu Bintang udah tahu infonya dulu ya? Iya dapat SK-nya. Oh gitu, itu biasanya gimana Bintang cari tahunya? Jadi tahunya di sini kasih di forward dari WA. Oh udah di info duluan, nah Iya. dari situ Bintang baru mulai apa namanya buat ini ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat kan kayak boring juga kan lihatnya. Jadi kalau bandingin kayak sudah selesai kalau yang di share, jadi kita bikin to the point aja. Kayak orang pun nggak males bacanya. Oh, dibikin kayak gimana? Video? Yo ya ada di Boleh di itu ya? kemarin Di itu beberapa di apa? Ditampilkan. Yang paling banyak view-nya mana Bintang, ada nggak? yang paling banyak viewsnya itu real sih, reels Oh real. yang ini yang telah mencapai 50.000 views. Itu apa tuh? Oh, Yang nomor satu itu apa tidak? yang pertama, kalau yang pertama ini paling besar dalam segi watch time, dan yang kedua paling besar dalam segi likes, dan yang ketiga paling besar dalam segi views. Ini semua beda-beda sih paling bedanya. Oh, yang paling banyak views-nya? Ini tahun itu telah mencapai likes-nya 53.000. Oh, yang mana itu Bintang? Ada nggak? Paling izin bukanya dulu ya Bu. Boleh.
nunggu, saya tanya ya, kita ke rumahnya di mana? Di Pasar Baru dekat ini perusahaannya. Pasar Baru, berarti dekat kampus ya? Ya, Nggak jauh ya? nggak jauh. Belajar dulu ya. Bintang, kalau misalnya di IG tuh seminggu berapa uploadan? Kalau tergantung sih, bukan kampus juga sih. Kalau misalnya nggak sibuk ya paling 1 sampai 3, tapi kalau misalnya lagi sibuk ya sehari bisa nyampe 3 juga. Berarti kalau lagi banyak kegiatan sehari bisa sampai 3 ya. Berarti seminggu bisa sampai 21 konten gitu ya? Nggak sampai lebih banyak ya, tetap 20 sih. 20 ya, satu minggu. Yang ini bu, mau juga sih. Ini ya? Ya. Oke. Berarti kalau misalnya kita udah upload di Instagram, terus kontennya sama nggak yang diupload di TikTok? Sama barengan uploadnya TikTok dan ini selaras ini. Oh, jadi itu ya, apa namanya kalau jadi di upload itu ke upload semua kayak gitu ya? Iya, betul. Mungkin dari saya itu aja dulu. Saya kembalikan ke ketua pengajian ya, Bintang. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Umar, silakan. Baik, Bintang. Saya mau tanya, kamu kan pegang konten-konten untuk di IG dan di TikTok ya? Iya, betul. Oke. Ada nggak kriteria konten yang bisa diupload di IG? Misalnya kontennya, kan misalnya kamu buat satu hari 10 konten tuh, ya. Ada nggak kriteria konten supaya misalnya lolos, kalau di perfilman misalnya lolos sensor dan sebagainya? Oh, enggak ada sih bu. Karena kita pun buat kontennya pun kayak ya aman aja, nggak ada. Oh, nggak ada, oke. Semua putar balik semua nih. Oke. Terus atau ada kriteria konten yang misalnya saya atau memang kamu sudah bikin jadwal nih, pokoknya selama sebulan misalnya di tanggal 1 Maret saya mau buat konten tentang A, di tanggal 2 Maret saya mau buat konten tentang B, di tanggal 3 sampai tanggal 31 kamu sudah terjadwal untuk konten-konten yang akan diupload. Jadi mau nggak mau kamu tuh nggak sebutnya apa ya, nggak tahu bulat atau nggak dadakan gitu. Begitu dibuat jadwal enggak? Oh, buat jadwal ya. Buat Yang sendiri sih, kalau misalnya sekarang pun di Ramadan pasti jadi aku harus sudah mulai prepare buat konten-konten buat lebaran. Dan lebih pun kemarin kan kita buat ribonnya ya, buat aja. Dan sekarang pun setiap hari pun kita pun aktif juga buat konten esrut yang boleh, kalau misalnya lihat Instagram atau TikTok kita live terus setiap hari. Oke. Itu ya, saya sempat terkecoh dengan esrut, saya pikir tuh gambar esrut karena sempat saya pas buka IG-nya ternyata nggak ada gambar esrutnya. Ya, jadi terjadwal tuh dari per jadwalnya apa, per minggu, per hari, per 2 minggu, atau per bulan, atau gimana? Biasanya sih per bulan ngikutin jadwal-jadwal juga. Oke. Ada tips dan trik nggak untuk EWOM ini bisa lebih luas viewernya? Jadi di luar harga, misalnya minimal seBanten, atau minimal misalnya lebih luas lagi se-Jabodetabek gitu ya viewersnya, atau lebih luas lagi se-Indonesia. Ada nggak gitu? Bisa sih kalau tips and triknya kalau pakai Meta Ads sih bu. Meta Ads ya. Dan pun kalau misalnya konten-konten yang di Meta Ads pun sekedar yang promosi. Kalau untuk yang pengumuman kayak misalnya pengumuman libur gitu ya, sidang gitu. Ya ini mending dibuat organik aja, dikarenakan segmennya pun untuk dalam kampus saja, nggak nyampe keluar. Organik kontennya apa? Apa promosi, jadi kayak views, jadi ya yang lewat di feed aja. Oke.
Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika pernah nggak, atau kalau boleh saya saran konten-kontennya, misalnya kan beberapa drama Korea misalnya lagi viral gitu ya. Contoh saya pernah ada satu kampus dia menggunakan promo dari film Crash Landing on You kalau saya nggak salah gitu. Nah itu bisa dipergunakan untuk di IG dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih menarik sih konten-konten yang lagi digemari banyak, kalau saya sebutannya Gen Z ya, kaum muda, karena kalau konten IG atau media sosial itu biasanya lebih banyak dipergunakan oleh kaum muda, sebutannya antara 17 sampai, kalau secara BPS 17 sampai 42 tahun tuh masih sebutannya kaum muda, jadi kaum muda di atas 43 an gitu. Terus dalam pemilihan gambar, pemilihan model iklan gitu ya, ada kriteria tertentu nggak? Oh, kriteria sih nggak ada sih, sama pribadi yang aja. Pribadi yang jadi siapapun bisa ya. Siapapun bisa. Termasuk kaprodi, dekan itu bisa masuk untuk jadi model iklan di IG. Iya, dan kita pun nggak untuk kemungkinan orang yang punya yang itu sih, yang berkelebihan seperti misalnya konten ini, konten kampus ramah disabilitas juga. Saya tertarik sama apa sebutannya ya, gambar-gambar yang menyerupai kartun itu. Oh iya. Setuju nih. Boleh ngasih saran juga, boleh juga kalau misalnya kita promo kampus tentang kantas, gitu ya, kesehatan. Jadi maksudnya menjamah banyak aktivitas akademika sih. Oh, itu dibikin kayak komplit profile ya jadinya ya. Nggak harus membeli profil, short video lah sebutannya gitu. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bidang sebelum ditutup, tapi perhatikan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, nanti hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online. Setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal Ahanda Sedia. Kemudian yang kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi dan uji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Yang ketiga, bagi peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 9:40 sidang ujian komprehensif skripsi dengan mengucapkan alhamdulillah saya tutup secara resmi. Terima kasih Pak.